Kisah Sufi Syekh Yazid Al-Bustami. Raja para mistik. Abu Yazid Thoifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami, lahir di Bustam terletak di bagian timur Laut Persia. Meninggal di Bustam pada tahun 261 Hijriah, 874 Masehi. Beliau merupakan salah seorang Sultan Aulia, yang juga sebagai salah satu syekh yang ada dalam silsilah dalam Thariqah Satsiliyah dan beberapa thariqah yang lain. Kakek Abu Yazid merupakan penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia masih berada dalam kandungan. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata pada Abu Yazid, engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali. Pernyataan itu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirim Abu Yazid ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid, ia lalu meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, izinkanlah aku pulang, ada yang hendak kukatakan pada ibuku. Si guru memberi izin, Abu Yazid lalu pulang ke rumah. Ibunya menyambut dengan kata-kata, Thoifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah sesuatu kejadian istimewa? Tidak, jawab Abu Yazid, pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepada engkau wahai ibu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Maka wahai ibu, mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang atau serahkanlah aku kepada Allah semata sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata. Anakku, jawab ibunya, aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau menjadi hamba Allah. Di kemudian hari Abu Yazid berkata, kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling ringan, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama. Yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku, itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah. Kejadiannya adalah sebagai berikut, pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun mengambilnya, ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu, aku pergi ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terjaga, ia meminum air yang kubawa kemudian mendoakanku. Waktu itu terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. Mengapa engkau tetap memegang kendi itu? Ibuku bertanya. Aku takut ibu terjaga sedang aku sendiri terlena, jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, biarkan saja pintu itu setengah terbuka. Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu, begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Abu Zaid melakukan disiplin diri dengan terus-menerus, dan berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual, dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara jamaahnya Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang murid yang rajin mengikuti pengajiannya. Suatu hari, muridnya itu mengadu kepada Abu Yazid. Guru, aku sudah beribadah 30 tahun lamanya. Aku salat setiap malam dan puasa setiap hari, dan aku tinggalkan syahwatku.
Tapi anehnya, aku belum menemukan pengalaman ruhani yang guru ceritakan. Aku belum pernah saksikan apapun yang guru gambarkan. Abu Yazid menjawab, sekiranya kau puasa dan beribadah selama 300 tahun pun, kau takkan mencapai satu butir pun dalam ilmu ini. Murid itu pun heran, mengapa, ya Tuan Guru? Karena kau tertutup oleh dirimu, kata Abu Yazid. Apakah ini ada obatnya, agar hijab ini tersingkap? Tanya sang murid. Boleh, tapi engkau takkan melakukannya. Tentu saja akan aku lakukan, sanggah murid itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang pergilah ke tukang cukur, cukurlah rambut, kepalamu dan jenggotmu, tanggalkan pakaianmu, pakailah baju yang lusuh dan compang camping. Kemudian gantungkan di lehermu kantung berisi kacang. Pergilah kau ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka dengan lantang, hai anak-anak, barang siapa di antara kalian yang mau menamparkan aku satu kali, aku beri satu kantung kacang. Lalu datangilah, juga pasarmu, di mana, jamaah kamu sering mengagumimu, kata Abu Yazid. Subhanallah, engkau mengatakan ini padaku wahai guru, apakah ini baik untuk kulakukan? Tanya murid itu terkejut. Abu Yazid berkata, ucapan tasbihmu itu adalah syirik. Murid itu keheranan, mengapa bisa begitu? Abu Yazid menjawab, karena kelihatannya kau sedang memuji Allah Azza wa Jalla, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu. Murid itu berkata, aku tidak mampu melakukannya, tunjukkan aku cara lain yang bisa kulakukan. Abu Yazid berkata, mulailah dengan hal ini sebelum yang lain, sampai perasaan agungmu hilang, dan dirimu merasa rendah, lalu akan kuberitahu apa-apa yang baik bagimu. Sang murid menjawab, aku tidak mampu melakukannya. Abu Yazid berkata, kau memang takkan mampu melakukannya. Dari kisah ini kita dapat hikmah dan pelajaran yang amat berharga, di antaranya. 1. Abu Yazid mengajarkan bahwa orang yang sering beribadah mudah terkena penyakit ujub dan takabur. 2. Abu Yazid menganjurkan muridnya berlatih menjadi orang hina agar ego dan keinginan untuk menonjol dan dihormati segera hilang, yang tersisa adalah perasaan tawadu dan kerendah hatian. 3. Ujub seringkali terjadi di kalangan orang yang banyak beribadah. Orang sering merasa ibadah yang ia lakukan sudah lebih dari cukup sehingga ia menuntut Tuhan agar membayar pahala amal yang ia lakukan. 4. Orang yang gemar beribadah banyak biasa jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadah dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakat. Orang itu akan kecewa bila tidak diberikan tempat yang memadai statusnya. Wallahu a'lam.